Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pertemuan kita kali ini, yaitu melanjutkan materi kita minggu lalu. Sebelum pembelajaran, mari kita mulai berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Doa selesai. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Benar, listrik statis. Sekarang Ananda lihat apa yang ada dalam tampilan PPT Ibu. Benar, ada lampu yang menyala. Tahukah kenapa lampu itu dapat menyala? Karena ada baterai, betul. Karena ada aliran listrik, betul. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat mengalir. Seperti pancuran air Ibu, airnya yaitu mengalir. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Indikator yang perlu kita capai yang pertama adalah menjelaskan konsep listrik dinamis, menjelaskan pengertian arus listrik, menjelaskan bila arus listrik itu dapat mengalir, menjelaskan dari mana arus listrik itu mengalir, menjelaskan pengertian kuat arus listrik, dan menulis rumus untuk menghitung besar kuat arus listrik. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang konsep listrik dinamis dan arus listrik beserta kuat arus. Apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis adalah listrik yang mengalir atau bisa dikenal dengan aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Silakan dilihat. Bila kutub positif dan kutub negatif sumber tegangan listrik dihubungkan dengan bola lampu, maka lampunya akan menyala dan terjadi arus listrik. Arus listrik ini terjadi dari kutub positif dari sini menuju ke kutub negatif, betul. Dan sedangkan elektron itu yang bermuatan negatif ya, yaitu dari kutub negatif ke kutub positif. Silakan Anda lihat bagaimana jalannya arus pada rangkaian berikut. Jika saklar kita hidupkan, silakan dilihat, maka lampunya akan menyala dan terjadi. Silakan dilihat di sini ada arus listrik dan ada arah elektron. Arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah, seperti ini. Sedangkan arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Selanjutnya, bagaimana syarat arus listrik itu dapat mengalir? Rangkaian itu terbagi dua. Ada rangkaian terbuka dan ada rangkaian tertutup. Bisa Anda lihat di sini rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka yaitu saklarnya tidak dihidupkan. Saklarnya tidak dihubungkan dengan rangkaian, maka lampu tidak akan menyala dan arus listrik dalam rangkaian itu tidak akan mengalir, betul. Yang kedua ada rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup itu bisa dilihat dari saklarnya yang dihubungkan dengan rangkaian. Silakan lihat apa yang terjadi. Benar, lampu akan menyala. Dihubungkan saklar, lampunya akan menyala dan terjadi aliran arus. Arus akan mengalir. Jadi, arus listrik itu dapat mengalir jika dalam rangkaian tertutup. Arus listrik itu identik dengan arus air. Silakan Anda lihat ada air A dan air B. Tinggi A dan tinggi B. Maka energi potensial A itu lebih besar dari energi potensial pada B. Jika penghubung antara A dan B itu kita buka, maka air dari A akan mengalir ke B. Sehingga tinggi air A dengan air B akan sama. Dan energi potensialnya juga akan sama. Maka potensial A dan B itu akan sama jika penghubungnya itu kita buka. Arus itu dapat mengalir dari potensial tinggi ini ke potensial rendah. Begitu juga dengan listrik. Ada atom A dan ada atom B. Potensial A tentu lebih besar dari potensial B karena memiliki proton yang lebih banyak. Jika dihubungkan dengan konduktor,
maka elektron dari B akan pindah ke A, sehingga terjadi arus listrik yang mengalir dari potensial A ke potensial B, karena A itu memiliki potensial yang lebih tinggi. Arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Bagaimana cara kita menghitung kuat arus listrik? Dari penjelasan Ibu tadi, arus itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Silakan dilihat. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap penghantar, tiap detiknya. Jadi I itu arus sama dengan muatan dibagi dengan waktu. I itu kuat arus listrik, satuannya ampere, Q itu muatan, satuannya coulomb, dan T itu satuannya second. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah akumulator pada tutup kutub dihubungkan pada lampu. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu itu 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 5 menit. Berapa muatan listrik yang dilewati lampu? Diketahui I-nya sama dengan 0,5 ampere, T-nya sama dengan 300 sekon, Q sama dengan I dikali T. Kita kalikan, didapatkan hasilnya 150 coulomb. Contoh yang kedua. 3 buah baterai digunakan menghidupkan lampu dengan muatan yang dialirkan 1500 coulomb selama 10 menit. Berapa arus listrik yang mengalir? Q sama dengan 150 coulomb, waktunya 10 menit. Jadi yang ditanya adalah arus. I sama dengan Q dikali T. Jadi Q per T, maaf. Jadi I-nya didapatkan 2,5 ampere. Nah, cukup sekian yang bisa Ibu jelaskan. Thank you for your attention. I'm sorry for our mistake. I hope you understand. See you next again. Goodbye. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan kirimkan post test. Post test ini sudah Ibu share di GCR. Nanti silakan Anda lihat, kerjakan dengan baik dan teliti sesuai dengan konsep yang Ibu ajarkan tadi. Contohnya itu, jelaskan konsep listrik dinamis, pengertian arus listrik, kapan arus listrik itu dapat mengalir, kerjakan sampai soal nomor 9 saja. Nanti untuk pemustingan tugasnya akan Ibu kirimkan ke GCR, kirimkan jawabannya dengan teliti. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.